Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita, yes. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Harapannya kalian tetap sehat dan selalu mengikuti himbauan dari pemerintah untuk selalu berada di rumah. Baiklah anak-anak yang terkasih, mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya menghimbau agar kalian terus meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Untuk itu saya menghimbau kepada kalian semua, untuk yang pertama, silakan berdoa secara pribadi sebelum dan sesudah pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, silakan kalian menyimak materi yang akan saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Dan kemudian silakan kalian catat materi di buku catatan. Kemudian yang keempat, setelah kalian mencatat, saya akan memberikan tugas dan silakan tugas diketik pada Microsoft Word lalu dikirim melalui Google Classroom, atau bagi yang tidak memiliki fasilitas laptop atau komputer, tugas boleh ditulis di buku PRPS, kemudian difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran pada bab 8 sebelumnya. Namun pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar yang berbeda. Pada pagi ini kita akan mempelajari mengenai membaca dan merangkum isi buku. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu 3.16, menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan melihat pengertian dari ringkasan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Artinya, dalam hal kita membuat ringkasan, kita tidak boleh mengubah isi dari buku atau bacaan yang sedang kita ringkas tersebut. Kalau tadi kita sudah memahami pengertian dari ringkasan, sekarang kita akan lihat apa sih tujuan kita meringkas. Tujuan kita meringkas itu adalah untuk mengetahui dan memahami isi sebuah buku atau karangan. Jadi dengan membuat ringkasan maka akan membantu kita untuk mengetahui dan memahami isi sebuah buku atau karangan secara keseluruhan. Mungkin selama ini kita berpikir bagaimana sih cara membuat ringkasan yang baik. Pada saat selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat ringkasan isi buku. Yang pertama, bacalah informasi umum buku seperti judul, pengarang, penerbit. Kemudian jika berupa artikel, catat nama pengarang, nama media, tanggal terbit, dan lain sebagainya yang termasuk dalam informasi buku atau artikel itu sendiri. Kemudian yang kedua, ketahuilah secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. Kebiasaan yang sering kita lakukan adalah ketika meringkas isi buku, kita mengabaikan daftar isi dan kata pengantar. Padahal daftar isi dan kata pengantar sangat membantu kita untuk membuat ringkasan isi buku. Kemudian poin yang ketiga, buku yang baik biasanya memiliki susunan berpikir yang terurai dengan baik. Contohnya dalam bab dan subbab. Kemudian setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraf. Itu merupakan kriteria buku yang baik. Selanjutnya yang poin keempat adalah berdasarkan butir nomor yang ketiga, maka kita dapat merangkum bacaan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Biasanya di dalam suatu buku itu di dalam babnya terdapat paragraf-paragraf. Maka kita harus tahu pokok pikiran dalam setiap paragraf tersebut. Biasanya pokok-pokok pikiran itu berada di awal atau di akhir paragraf, dan kemungkinan juga ada yang berada di awal maupun di akhir paragraf. Itu adalah letak pokok-pokok pikiran. Kemudian yang kelima atau poin yang terakhir,
Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. Jadi apabila kita tadi sudah menemukan pokok-pokok pikiran pada masing-masing paragraf, maka bisa kita susun pokok pikiran tersebut. Kemudian hasilnya itulah yang kita sebut sebagai ringkasan atau rangkuman itu sendiri. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran sebuah buku sesungguhnya sudah tercermin dari daftar isi. Untuk mengetahui isi buku secara garis besar, Anda harus membaca daftar isinya terlebih dahulu. Kemudian Anda dapat mengemukakan sejumlah pertanyaan berdasarkan daftar isi buku yang Anda baca. Saya ambil contoh, misalnya daftar isi bab pertama yaitu menata ulang Indonesia, itu terletak pada halaman yang kedua. Maka pertanyaan yang bisa kita tanyakan dari daftar isi itu adalah, bagaimana cara menata ulang Indonesia? Nah, kemudian kita buka pada halaman 2 mengenai menata ulang Indonesia. Kemudian untuk jawaban dari pertanyaan yang kita tanyakan tersebut, maka kita carilah pokok pikiran dari masing-masing paragraf yang ada pada bab 1 atau halaman 2 tersebut. Maka dengan seperti itu kita akan menemukan pokok pikirannya dan kita dapat memahami secara ringkas materi atau informasi yang ada pada bab 1 tersebut. Nah, berikut ini adalah format ringkasan suatu buku. Ketika kita ingin meringkas suatu buku, maka sebaiknya kita mengumpulkan identitas buku terlebih dahulu. Misalnya judul bukunya apa, kemudian penulisnya siapa, penerbitnya itu siapa, kemudian berapa jumlah halaman, dan berapa jumlah bab. Kemudian setelah kita menulis identitas buku, barulah kita meringkas isi buku secara keseluruhan. Setelah kita meringkas isi buku secara keseluruhan, dan jangan lupa ketika meringkas isi buku secara keseluruhan, yang kita temukan adalah pokok-pokok pikirannya saja. Artinya kita ambil dari masing-masing paragraf, kemudian kita temukan pokok-pokoknya. Kemudian setelah kita temukan pokok-pokok pikirannya, barulah kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, barulah kita susun menjadi suatu ringkasan. Setelah kita sudah selesai meringkas, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengomentari isi buku tersebut. Kalau seandainya menurut kamu buku tersebut memberikan informasi, maka silakan kamu berikan komentar bagaimana isi buku tersebut. Kemudian kalau seandainya kalian menemukan kekurangannya, maka silakan kamu cantumkan kekurangannya pada komentar tersebut. Artinya di situ kalian bebas untuk memberikan masukan, baik itu komentar, baik itu kelebihan dan kekurangan, maka silakan kamu berikan komentar pada kolom komentar. Itulah tadi materi mengenai ringkasan. Ya, saya harap kalian dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian jangan lupa informasi yang penting silahkan kamu catat di buku catatan kalian masing-masing. Enak untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai materi ringkasan, maka setelah ini akan saya berikan kalian latihan. Silakan latihan ini kalian kerjakan pada buku PSPR, ataupun boleh langsung kamu kerjakan di Google Classroom. Apabila kamu mengerjakannya pada buku PSPR, silakan ditulis dengan rapi, kemudian hasilnya difoto dan kembali kamu kirimkan pada. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya tetap menghimbau kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu berada di rumah. Kemudian untuk tugas yang saya berikan jangan lupa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk tugas saya akan tunggu sesuai dengan
waktu yang sudah saya tentukan. Demikian pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia sesi keempat pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.